Selanjutnya kita bersama-sama akan mendengarkan panelis terakhir yang hadir pada hari ini, perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Di sini dihadiri oleh Ketua BEM UI yaitu Bang Mangki Sadekwang. Untuk tempat dan waktu dipersilakan kepada Bang. Tes. Ini sebenarnya deg-degan ya, anak hukum disuruh ngomong di teknik gitu. Saya sudah besar kalau di sini. Kemarin habis debat capres pertama disuruh live react di TV One soal hukum HAM demokrasi, itu kita ngomong 20 menit soal hukum HAM tuh kita siap gitu. Ini ngomong hilirisasi jadi perlu belajar banyak. Dari malam saya baca Astakita dulu gitu, baca 166 halamannya Anies Taimin gitu, sama 33 dikali 2 halamannya Ganjar Mahfud, saya baca dulu semalam. Jadi emang agak berat, tapi saya yakin hal-hal yang terkait substansial tadi sudah dibahas oleh Bang Faisal gitu, Pak Denny dan juga Mas Indra gitu. Jadi mungkin izin untuk membahas hal-hal yang tidak tersampaikan ya di beberapa pembahasan tadi gitu. Sebelumnya Mbak Pi, terima kasih banyak Bang Nanang dan teman-teman Iluni FT yang mempercayakan teman-teman BEM UI hari ini untuk ngomongin hal ini gitu. Bang Tommy, thank you juga gitu. Ada Prof Anis, yang terhormat Prof Anis, rektor kita semua gitu. Terima kasih banyak hari ini sudah diberikan kesempatan ngomong di Dekanat FTUI gitu. Pertama-tama kalau ngomongin soal hilirisasi, sebenarnya akan jadi penting untuk kita menilai dampak langsungnya juga bagi masyarakat sebenarnya gitu. Jadi ada hal menarik tadi disampaikan Bang Faisal, terus tadi juga disampaikan oleh Bang Matnur gitu, bahwa sebenarnya ada praktek dari hilirisasi di Sulawesi yang cukup menjadi concern dari kita semua gitu. Kalau di data yang saya baca ada 188 IUP baru yang dibuka di kawasan hutan di Sulawesi gitu dalam proyek hilirisasi gitu. Dan ini cukup bermasalah bagi kita gitu. Ada kawasan hutan di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, di Konawe, Sulawesi Tenggara, di Morowali, Sulawesi Tengah, dan totalnya mencapai 372.000 hektar hutan yang dibuka untuk kawasan industrialisasi hilirisasi gitu. Dan bagi kita ini adalah sebuah hal yang cukup bisa menjadi concern karena meninggalkan krisis air bersih yang luar biasa banyak gitu. Jadi bahkan warga-warga yang ada di Morowali dan di Luwu Timur sampai hari ini masih krisis air bersih mereka sedang tercemar, dan bahkan kalau katanya meminum air bersih itu di sekitar rumahnya airnya sudah warna coklat kehitaman gitu. Dan itu akan menjadi bahaya yang besar jika kemudian pemerintah fokusnya hanya angka, bukan dampak langsung bagi masyarakat gitu. Mungkin angka tadi udah banyak diucapkan, bagi teknokrat angka memang penting, tapi bagi teman-teman yang tiap harinya advokasi di jalanan, teman-teman Jatam, teman-teman Walhi, teman-teman aktivis lingkungan hidup, dampak langsung bagi masyarakat juga jadi penting. Bang Matnur, Bang Derajat, dan juga Bang Satya gitu. Jadi teman-teman di Konawe, teman-teman di Morowali, dan teman-teman di Luwu Timur hari ini merasakan krisis air bersih yang luar biasa karena ada 372.248 hektar kawasan hutan hujan yang hari ini dibuka untuk kawasan hilirisasi gitu. Itu yang pertama. Selanjutnya juga hari ini krisis air yang paling hebat itu ada di Wawoni. Di Wawoni, Sulawesi juga gitu. Bahkan masyarakat harus berjalan kurang lebih 15-20 km untuk mendapatkan air bersih, akses air bersih terdekat. Dan itu jadi bahaya besar yang patut menjadi concern juga dari 3 capres-cawapres ini gitu. Kerusakan hutan hujan dalam jumlah besar mengakibatkan kerusakan ekosistem yang luar biasa juga gitu. Tapi izinkan saya untuk selain membahas ini gitu, saya yakin Bang Matnur dari Timnas Amin gitu, ini mantan ketua BEM UI juga tahun 2003 gitu, Bang Matnur gitu. Terus Bang Derajat, ekonom Indef, saya sempat baca tulisannya Bang di Kompas tahun 2020 tentang UU Cipta Kerja yang disahkan sebagai kertas kosong gitu. Saya baca itu gitu. Terus Bang Satya juga Iluni FMIPA gitu. Karena ini tim ses, izinkan saya untuk nggak sekedar bahas hilirisasi doang gitu, jadi biar lebih komprehensif gitu. Selain hilirisasi, sebenarnya salah satu proyek yang cukup menjadi concern anak-anak muda itu PSN, Pak. Gitu. Jadi bagaimana kemudian proyek strategis nasional kita hari-hari ini fokusnya hanya angka di investasi. Saya pun sempat mengkritisi gitu bareng teman-teman BEM gitu. Kenapa namanya Kemenko Kemaritiman dan Investasi gitu? Jadi semua hal tentang maritim ini harus diinvestasikan apa gimana gitu? Apakah inti dari kemaritiman kita semua soal investasi gitu? Kan jadi masalah besar gitu. Ada beberapa aspek lingkungan hidup juga yang jadi penting di situ gitu. Dan juga sebenarnya proyek PSN ini cukup meninggalkan residu yang cukup destruktif di masyarakat gitu. Contoh paling sederhana kemarin mungkin ada di Wadas, ada juga di Rempang gitu. Jadi bagaimana ada perampasan tanah masyarakat yang tidak dilalui proses yang sesuai dengan UU Reforma Agraria ataupun PP penataan lahan gitu misalnya kan.
Dan bahkan banyak sekali gelombang masyarakat sipil yang hari ini kemudian mengadvokasikan tanah-tanahnya, tapi kemudian dikriminalisasi lewat aturan undang-undang yang tidak jelas gitu. Kita mencatat bahwa ada total 106 konflik agraria dan proyek strategis nasional yang jadi permasalahan di seluruh Indonesia 2017 sampai 2023 gitu. Dan rata-rata dari masyarakat sipil ini kemudian, ini aspek anak hukum. Jadi rata-rata dari konflik agraria dan PSN ini kemudian dituntut hukum dengan landasan undang-undang yang tidak jelas. Ada KUHP, Undang-Undang Minerba yang sudah direvisi, Undang-Undang 39 tahun 2014 tentang perkebunan, Undang-Undang 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan wilayah hutan, bahkan ada Undang-Undang ITE dan UU anti marxisme-leninisme gitu. Undang-undang yang sangat tidak jelas untuk kemudian menjadi basis penuntutan masyarakat sipil yang mengadvokasikan hak-haknya di daerah-daerah yang kemudian jadi proyek hilirisasi ataupun PSN gitu. Nah, selain bicara soal angka, Bang Makmur, Bang Derajat dan juga Bang Satya, saya rasa jadi penting untuk kemudian memikirkan imbas langsungnya bagi masyarakat gitu. Jadi kemudian ada perusakan lingkungan, kemudian ada perampasan hak-hak sipil bagi masyarakat yang kemudian mengadvokasikan hak-haknya di tempat-tempat yang kemudian menjadi proyek strategis. Saya rasa itu patut menjadi concern juga gitu, karena nggak cuman Timnas ini kan Timnas, Timses, TKN, TPN, T apa lagi, TAU, dan kawan-kawannya ini kan. Semuanya ini kan pasti nggak cuman Dewan Pakar bidang lingkungan, pasti ada Dewan Pakar hukum, HAM, keamanan dan lain sebagainya. Saya rasa penting untuk mengkoordinasikan hal itu, misalnya di Rempang gitu. Menteri Bahlil berkali-kali menyampaikan bahwa ini sudah melalui prosedur dan lain sebagainya gitu. Tapi kenapa Badan Otorita Batam dan kemudian Kepolisian Daerah Riau itu kemudian melakukan upaya paksa yang melebihi undang-undang kepolisian gitu misalnya. Ini kan jadi masalah besar gitu. Begitupun di Wadas gitu, ada perusakan lahan dan juga lahan pertanian masyarakat Wadas yang kemudian juga mengganggu karena ada pertambangan batuan andesit yang luar biasa banyak di sana. Jadi ini menjadi problem. Jadi selain bicara soal angka dan kemudian prospek dari hilirisasi ataupun proyek-proyek strategis lainnya, saya rasa penting bagi pemerintah untuk mengkoordinasikan dengan kementerian terkait ataupun lembaga-lembaga terkait tentang impact langsungnya bagi masyarakat gitu. Jangan sampai kita bicara soal angka tapi dampaknya di masyarakat masih ada orang kelaparan di dekat proyek hilirisasi ataupun PSM gitu. Jangan sampai masih ada orang yang kemudian menderita. Kalau bahasa Bang Faisal tadi terlalu berat, penghisapan gitu. Tapi saya rasa itu kata-kata yang cukup tepat. Mungkin sekian aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Bang Makmur, Bang Derajat dan Bang Satya. Hari ini kita titipkan harapan anak-anak muda yang masih mau memilih, dan memilih itu kan hak, bukan kewajiban, Bang. Jadi kemudian kalau kemudian tim sesnya nggak bisa meyakinkan kita buat milih, ya nggak usah milihkan. Tapi kemudian kalau 3 tim ses yang berhasil meyakinkan kita buat milih, ya semoga harapan-harapan ini bisa kita titipkan dan bisa dikonsultasikan, didialogkan gitu, dan kemudian jadi aspek penting untuk pembangunan 5 tahun ke depan. Terima kasih banyak.